علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم بكيف ناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du fa inna khaira hadis kitabullah hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanad al-mutasil ila al-hafiz Jalaluddin Suyuti wa nafa'na bihi bi ulumi adu alaina min barakatihi wa asrarihi bihan fitarin amin. Qala rahimahullah di anhu aksinu ila makhasin ansar, ya. Aksinu al-aswad fabisanat mursal wa bi ilaikol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksinu padha gawe bagus al-aswata ing pira-pira swarane nalika maca Quran, bil Quran lan maca Quran. Aksinu padha gawe bagus al aswara swara bil Quran lan maca Al-Quran. Aksinu padha gawe bagus al aswat ing swara ya dilagu lah ya. Dilagu bil Quran kan Quran. Tartil, tadabbur, ta'ammul, tarkik, pokoknya tajwidnya. Ya. Jadi di lagu bukan Quran mengikuti lagu, tapi kalau baca Quran dilagukan, bukan bacaannya yang ikut lagu. Rawu Tu'ba an Ibnu Abbasin hadisun dhaif. Jadi hadis ini, tafsirnya hadis ini adalah kita diperintah berbuat ihsan. Ya, ihsan di saat kita membaca Al-Quran. Itu lagu-lagu yang utama yang bernilai tata krama yaitu lagu-lagu Arab. Artinya lagu-lagu yang dikenal di Arab. Lagunya, iramanya, gitu. Ya, lahennya, bukan lagu atau irama ahlul kitab, ya, bukan lagu atau irama ahlul kitab. Saya waktu di Palestina, waktu ziarah di beberapa tempat, termasuk di petilasan kerajaan Nabi Daud, orang-orang Yahudi ya ziarah, kalau baca ya dilagukan lagunya sedikit ada nada-nada meringik-ringik dan sebagainya. Nah ini lagu yang dianjurkan dalam waktu membaca Al-Quran agar berbeda, ya, berbeda. Artinya hindari lagu-lagu yang sudah menjadi tanda atau syiarnya orang-orang kafir, ya, tanda syiarnya orang-orang ahli mungkar. Kalau lagu itu sudah dikenal di lingkaran di kalangan ahlul mungkar, jangan dipakai. Seperti lagu Tul Jaina Jaizatul Jaiji misalnya, baca Quran dilakukan itu. Padahal lagu seperti itu sudah sangat terkenal sebagai lagu syiarnya orang-orang yang ahli mungkar. Ya, ahli mungkar. Itu jangan, ya, jangan dilakukan. Pokoknya melakukan jangan sembarangan. Yang sedang ramai melakukan irama
dengan irama lagam Jawa. Lagam Jawa ini tidak semuanya mungkar, ada yang bukan menjadi syiarnya ahli mungkar, ada yang menjadi syiarnya ahli mungkar. Pokoknya harus teliti. Jangan melakukan dengan lagu-lagu yang sudah menjadi merek-mereknya orang ahli mungkar. Orang minum, orang mabuk itu ada lagu-lagunya. Dihindari itu. Ya. Memang yang penting isi. Tapi kalau lagunya cenderung atau sesuatu yang sudah menjadi syiarnya ahlu mungkar, lah ini akhirnya terjadi semacam pelecehan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksinu ila makhasil ansar wa'fu an musihim. Aksinu ila muhsinil ansar wa'fu an musihim. Hadis nomor 259. Aksinu padha gawe bagus sira kabeh. Aksinu padha gawe bagus sira kabeh ila muhsinil ansar. Maring wong kang gawe bagus sahabat ansar. Ila muhsinil ansar maring wong kang gawe bagus ing sahabat ansar. Ya, ucapannya, tindakannya pada sahabat ansar hormat. Maka Rasulullah pun merintah agar kita menghormati mereka itu. Menghormati orang-orang yang berbuat baik kepada sahabat ansar. Apalagi pada sahabat ansarnya. Ya, kita tahulah betapa jasanya. Satu sahabat saja. Ya, satu sahabat saja. Perjuangan kita bagaimana bentuknya, mengerahkan segenap kemampuan, menghabiskan harta, nyawa, tidak sebanding dengan perjuangan para satu sahabat saja. Bahkan separuh daripada sahabat kalau umpama bisa dibagi-bagi gitu. Ya, jadi sahabat Ansar itu sahabat yang menerima sahabat Muhajirin, menerima Rasulullah SAW, dan Rasul pun berdiam di kota Madinah atas jasa besar sahabat Ansar. Dia kumpul dengan Rasulullah, memberikan segenap apa yang dimiliki mereka, diberikan kepada sahabat Muhajirin, sampai kalau punya istri lebih dari satu, kalau ada sahabat Muhajirin yang menginginkan, dicerai lalu dinikahkan. Sampai ini tidak bisa kita tandingi. Waqfu lan padha nyepuro sira kabeh an musihim sangka wong kang gawe elek Ansor. Waqfu lan padha nyepuro sira kabeh an musihim saking wong kang padha gawe saking wong kang gawe elek ing sahabat Ansor. Mereka-mereka yang tidak menghormati, tidak memuliakan sahabat Ansor, merendahkan sahabat Ansor, ya beri maaf, mungkin karena mereka belum tahu. Ya, mungkin mereka belum tahu. Ini adalah perilaku-perilaku yang terpuji. Ya, perilaku-perilaku yang terpuji. Memperbaiki orang, apalagi aksinu. Aksinu itu dari ihsan. Ihsan itu anta'fu'a amman dolamak waktu tiyaman mana'ak. Ya, anta'fu'a man dolamak watasila man koto'ak. Waktu tiyaman mana'ak. Ihsan itu artinya mengampuni orang-orang yang berbuat dolim padanya. Yang berbuat dolim, kesalahan pada dirinya, dia belum minta maaf sudah dimaafkan. Ya, ini anta'fu amman dolamak. Lalu antasila man koto'ak. Nyambung orang-orang yang memutuskan hubungan. Nyiwa, gak wau. Ini tindakan orang lain, kita harus nyambung terus. Walaupun mereka mendiamkan, mereka tidak menyapa, kita sapa. Itu nilai-nilai ihsan. Jadi menyambung
hubungan pada mereka yang telah memutuskan hubungan. Tidak usah menanti mereka harus nyambung dulu, enggak. Itu namanya muhsin, orang yang berbuat baik. Lalu wa antu'tiya man mana'ak, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kalian. Orang yang tidak mau memberi kalian, beri justru. Apalagi mereka yang memberi. Itu ihsan. Jadi di sini kan hadisnya aksinu. Berbuat ihsanlah kalian. Ya seperti itu ihsannya. Ya, memaafkan mereka yang berbuat salah sebelum mereka meminta maaf. Menyambung hubungan yang diputus oleh mereka, tidak usah menanti mereka menyambung. Ya, dului disambung. Ya. Lalu memberi kepada mereka yang tidak mau memberi. Dan mereka tidak memberi, beri. Jangan lalu balas mereka tidak memberi, saya juga tidak memberi. Jangan. Itu yang dimaksud aksinu. Lalu kita memperbaiki hubungan dengan orang yang berbuat baik pada sahabat-sahabat Ansor. Ya seperti itulah sahabat Ansor, jasa-jasanya luar biasa. Rautaqba an Sahal bin Sa'din wa Abdillah bin Ja'far ma'an halibareng. Jadi Imam Tabarani meriwayatkan dari Sahal bin Sa'din dan meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far. Ya, Imam Tabarani meriwayatkan dari Sahal bin Sa'din dan Abdullah bin Ja'far. Inilah tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita menyikapi melakukan kebaktian-kebaktian perilaku yang baik kepada sahabat Ansar. Bisa kita tarik juga para imam, para ulama, ya, karena sahabat Ansar itu sahabat, tentu martabatnya di atas, ya, katakan di atas ulama, karena mereka juga otomatis ulama, karena mereka termasuk kurun yang pertama, kurun yang terbaik, khairukum qarni, masuk pada hadis khairukum qarni. Jadi di breakdown, yakni juga memuliakan para ulama, karena ulama itulah mereka-mereka yang tahu tata cara menghormati seseorang. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksu hilala Sya'ban di Ramadan. Rauta kaf an Abi Hurairah, hadisun sahih. Aksu padha ngitung sira kabeh. Aksu padha ngitung sira kabeh. Hilala Sya'ban ing tanggal bulan Sya'ban. Hilalit bulan Sya'ban. Hilal ini tanggal yang hari pertama, ya, tanggal 1, 2, 3 itu disebut hilal. Jadi bulan yang masih kecil itu, yang umur sehari, 2 hari, 3 hari itu disebut hilal. Disebut hilal. Kalau sudah 14 hari disebut qamar. Ya. Atau selebihnya dari hilal itu disebut qamar. Lalu kalau tanggal 15 disebut badar. Nah ini perintah agar kita menghitung. Menghitung itu maksudnya melanggeri, mencatat, mengamati, mengingat-ingat awal-awal atau hilalnya bulan Sya'ban li Ramadan. Li Ramadan kanggo bulan suci Ramadan. Jadi ini hilal Sya'ban untuk mengetahui puasa pada Ramadan. Apakah Sya'ban ini istiqmal, ya, maksudnya hitungannya disempurnakan 30 hari atau hanya 29. Itu bisa difahami dengan kita mengamati dan mengingat-ingat, menghitungnya.
Karena aksu itu dari masdar ihsa, ihsa itu gemeti. Gemeti itu lebih jeli daripada menghitung. Gemeti itu menghitung satu persatu. Rigid sekali. Ya, itu namanya gemeti. Jadi aksu itu dari ihsa, ihsa itu artinya begitu. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Kalian kalau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa, tidak mampu, gemeti, maksudnya ngitung secara rinci semuanya secara detail tidak akan mampu. Jadi ini lebih rigid daripada menghitung, lebih teliti daripada menghitung. Li Ramadan karena arai bulan suci Ramadan, supaya Ramadannya kita bisa mengawali dengan benar. Begitu juga terusnya. Ya. Apakah Sya'ban ini istiqbal atau 29 itu bisa bisa dihitung ya, bisa artinya diperhatikan. Ya, memperhatikan itu bisa dengan cara ru'yat juga. Dihitung, menghitung itu atau hisab itu untuk mendudukkan. Jadi hisab itu hanya untuk memberikan atau menjadwal kapan kita berru'yat, posisi hilal di mana, berapa derajat, lah prakteknya lalu dipraktekkan dengan ru'yat. Karena dasar kita adalah ru'yat. Bisa juga maksudnya aksu hilal Sya'ban di Ramadan di saat terjadi mendung. Ya. Sehingga umpama saat itu hilal tampak, karena tertutup mendung tidak tampak. Nah, sehingga kita bisa menyempurnakan, karena alasannya hilal tidak tampak karena tertutup mendung. Ini yang dimaksud agar kita menggemeti ya, melanggeri, mengamati, menghitung, lalu memposisikan, menetapkan kapan kita berru'yat dan di mana posisi ru'yat. Karena kadang-kadang hilal itu ada miring kemana begitu. Apalagi saat sekarang ini tempat-tempat untuk ru'yat itu sudah banyak ini pabrik-pabrik yang kadang atau lampu-lampu tol, lampu mana sehingga bias ya. Sinarnya menjadi bias, menjadi kesulitan membedakan apakah ini sinar lampu atau memang hilal yang masih kecil itu. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul jum'ah, uhduru pada hadir sira kabeh al jum'ata ing salat Jumat. Maksudnya khutbahnya. Uhduru pada hadir sira kabeh, uhduru pada hadir sira kabeh al jum'ata ing khutbah Jumat dan salat Jumatnya. Wadnu lan padha mareka sira kabeh minal imam maring imam. Wadnu lan padha mareka sira minal imam maring imam. Cari shaf yang paling depan, yang dekat dengan imam, sehingga kamu bisa mendengarkan khutbahnya khatib secara jelas. Fa innar rajulam siji wong, fa innar rajulam siji wong la yazalu ora leren-leren sapa rajul. Iku la yazalu ora leren-leren sapa rajul, iku yataba'atu ngedoh sapa rajul sangka imam. Fa innar rajulam siji wong iku la yazalu ora leren-leren sapa rajul iku yataba'atu ngedoh sapa rajul, ngedoh sapa imam hatta yuakhkhar singgo den keriaken sapa rajul, hatta yuakhkhar singgo den buncitaken den keriaken sapa rajul fil jannati dalam derajat swarga, sehingga dia mendapatkan derajat surga yang paling rendah gara-gara dia mundur dari
imam, menjauh dari khatib. Ya. Fil jannatin surga. Wa in dakhalaha wa in dakhalan senajan melbu sapa rajul ha ing jannah. Wa in dakhala senajan melbu sapa rajul ha ing jannah. Rawu mim dal kaf qaf an Samurah bin Jundub hadisun sahih. Hadis ini isinya memerintahkan agar kita kalau hari Jumat menghadiri bukan sekadar sholat Jumatnya tapi juga khutbahnya. Karena khutbah Jumat itu rukunnya Jumat dan ada persyaratan yang harus bisa mendengarkan rukun-rukun daripada khutbah. Mustami'in yang 40 itu harus bisa mendengarkan rukunnya khutbah. Kalau sampai kurang, maka bisa mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Tentu rukun ini bukan semua keterangan khatib. Rukun itu ya baca hamdalah, ya wasiat taqwallah, sholawat, wasiat taqwallah, ayat satu ayat Al-Quran dan doa. 5 ini harus didengar. Kalau khatibnya bicara masalah Amerika, masalah Soviet, masalah mana, tidak didengar, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengganggu atau kosong. Ya, kalau memang tidak mendengar, selain rukun ya diisi dengan zikir-zikir itu. Jadi yang wajib itu yang rukunnya, yang bacaan alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu harus didengar. Ittaqullah, ya, lalu baca satu ayat Quran dan doa itu harus didengar. Kalau sampai kurang dari 40 yang mendengar bisa tidak sah. Ya. Tidak sah. Khutbah itu tidak sah dan akhirnya bisa mengakibatkan Jumatnya juga tidak sah. Jadi maksudnya hadir ke Jumat itu ya maksudnya adalah khutbah Jumat. Jadi idza nudiya lis-sholati miyamil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Cepat-cepatlah kalian mendatangi khutbah. Dzikrillah itu khutbah. Ya. Karena ini menjadi persyaratan. Di khutbah itu ada rukun-rukunnya. Rukun khutbah. Kalau sudah kamu nyampe di masjid, cari shaf yang terdepan sehingga dekat dengan imam, dengan khatib. Bisa mendengarkan khutbah-khutbahnya. Di sini diterangkan manakala ada seseorang kok senangnya itu menjauh, datangnya itu paling belakang dan tidak mau mendekat pada khatibnya. Jangan jangan marah atau jangan tersinggung kalau nanti derajat surganya itu paling belakang. أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولي والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بك بالمصطفى الرسول
عظى بكل سور صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدد كالصب والحمد للإله في البدء والتناهي الشد أزمة قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو سرج نحن بالله والحبيب المقرب بهما عز نصرنا جاه ومنصب كل من رمض لنا من قريب سيفنا فيه قولنا حسبنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek pondok lanang wedok sing gak diwudhu maca surat Yasin, Fatihah dikirimno nang ning majidah ya, muga-muga paringi sehat. Wudu sing gak diwudhu maca Yasin bareng-bareng lanang wedok. Waalaikumsalam.